Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan itu boleh hadir, bukan hanya hadir, bahkan Tuhan itu boleh memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kami, yang kami itu sedang persiapkan untuk kami itu maknai di Paskah nanti. Karena itu Bapa, di dalam momen Prapaskah, di mana kami itu merayakan yang kami sebut sebagai Lent, masa Prapaskah, siapkan hati setiap kami untuk boleh terus-menerus diperlengkapi, sehingga kami itu boleh kembali merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus itu bagi setiap kami yang tidak layak ini. Karena itu Bapa, berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasan, sehingga kedatangan kami di hari ini bukan hanya menjadi satu kewajiban kami yang kami penuhi sebagai umat Kristen, yaitu kami datang beribadah, kami rutin ke gereja, tapi sebagai kedatangan kami yang memberi diri untuk Tuhan itu perlengkapi. Semakin mengasihi Tuhan, berelasi dengan Tuhan, dan semakin mengerti apa yang kami itu harus hidupi di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Karena itu Bapak, sekali lagi, kami yang sudah berbicara bagi Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, tiba saatnya kami itu memberi diri Tuhan berbicara bagi setiap kami. Berbicaralah, kami itu siap mendengar suara Tuhan. Berbicaralah untuk membentuk kami. Berbicaralah untuk mengarahkan kami. Kami mau hidup bagi Tuhan, karena itu berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu kemenangan Kristus atas maut. Kemenangan Kristus itu atas kematian. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya mengalahkan maut. Kita akan melihat di dalam bagian ini, kita akan melihat dalam terutama ayat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Dengan satu tema, yaitu bagaimana kita itu melihat kematian Kristus itu bukan kekalahan, tapi kematian Kristus itu adalah kemenangan atas maut. Kemenangan bagaimana dia mengalahkan kematian sebagai upah dari dosa. Dia mengalahkannya, dia memenangkannya, dan dia memberikan pengharapan bagi setiap kita. Karena itu kita akan membaca ayat ini. Sebelumnya saya akan bacakan bagi setiap kita, sebelum nanti kita akan membahas apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus. Pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi setiap kita 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada kita itu menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus itu telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang, yaitu kita semua yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, yaitu Kristus itu, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat tadi, saya percaya ini ayat yang kita itu sering baca dan seringkali kita itu anggap sulit untuk kita itu mengerti. Ayat ini bahkan seringkali menjadi perdebatan bagi orang-orang yang belajar teologi. Ayat-ayat ini juga banyak sekali kontroversi, banyak sekali penafsiran, di mana kita itu mulai membaca komentari pun itu dibingungkan. Penafsiran mana yang harusnya saya itu pegang. Karena ayat ini memang ayat yang diakui sebagai salah satu ayat itu yang paling sulit untuk kita itu mengerti di dalam kekristenan. Karena itu ketika kita membahas ayat ini, sebelum kita membahas arti ayat itu, kita itu mulai melihat terlebih dahulu konteks ayat itu dituliskan. Sekali lagi kita mengingat 1 Petrus, terutama 1 Petrus, surat Petrus itu dituliskan di tengah-tengah kondisi jemaat itu mengalami penderitaan. Penderitaan itu bukan karena kesalahan mereka, bukan karena bencana alam, bukan karena mereka tuh sakit,
Bukan karena mereka itu usahanya sulit, tapi penderitaannya itu secara spesifik, yaitu penderitaan karena iman mereka. Mereka itu menderita karena mereka memilih untuk percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Mereka menderita karena mereka menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Dan karena iman mereka itu, mereka harus mengalami penolakan, penindasan, bahkan tidak jarang beberapa dari mereka yang harus mengalami penganiayaan sampai mereka tuh harus dibunuh mati karena iman mereka. Jadi sekali lagi iman mereka itu yang membuat mereka itu menderita. Penderitaan itu bukan karena kesalahan mereka, tapi karena mereka itu ingin menghidupi kebenaran itu. Mereka ingin menjadi Kristen dan karena itulah mereka itu dianiaya. Dan saya percaya kalau kita itu mengalami apa yang mereka alami, kita itu mulai goncang. Kita itu mulai bingung. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu tidak berkenan kepada iman saya? Kenapa saya sudah memilih untuk percaya, tapi Tuhan itu justru kalah pada pemerintah-pemerintah. Sehingga ketika saya dianiaya, saya dibunuh, Tuhan itu tidak mampu melindungi saya. Dan disitulah kemudian surat 1 Petrus ini dituliskan. Petrus itu bukan sekedar menuliskan kalau kamu dianiaya balas. Kalau kamu dihina balas. Tapi justru sama seperti surat-surat perjanjian baru yang lain juga. Misal surat Yakobus, surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Petrus juga menuliskan nada yang sama. Ketika kamu itu menderita, jangan balas. Tapi hidupilah imanmu dengan lebih baik lagi. Karena itu kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita harus mundur kepada ayat sebelumnya. Paling tidak itu dari ayat pertama saya akan bacakan ayat. Karena hari ini adalah Cap Gome. Kita mulai dari ayat Cap Go. Ayat 15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Petrus itu mengingatkan setiap orang Kristen yang sedang menderita. Karena imannya, ingat kamu punya tugas. Tugas pertama itu diingatkan beberapa ayat sebelumnya. Sebelum ayat yang sulit yang tadi kita baca itu muncul. Petrus itu mengingatkan tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan kita tuh harus siap sedia segala waktu. Bukan hanya ketika waktu siap saja. Segala waktu kita harus siap. Untuk apa? Memberi pertanggungan jawab. Kata memberi pertanggungan jawab itu yang kita kenal dengan istilah apologia. Apologia itu kita memberikan perkataan untuk membela, mempertanggungjawabkan iman kita. Dari kata apo dan logos. Logos itu kata-kata, suara, perkataan. Perkataan yang membela, mempertahankan, mempertanggungjawabkan iman. Setiap kita orang Kristen diingatkan, itu tugas kita. Ketika kita menderita, Petrus itu mengingatkan, ingat bukan putus asa, kamu punya tugas. Pertanggungjawabkan imanmu. Pertanggungjawabkan imanmu, karena itu kita kenal kata apologia. Dari kata ini kemudian muncul kata apologetika. Apologetika itu ketika orang itu membela imannya, mempertahankan imannya. Dia itu menunjukkan kenapa saya beriman seperti ini. Karena itu apologetika bukan menyerang agama lain. Bukan menjelekkan orang yang tidak pemikirannya sama dengan saya. Tapi kita mempertahankan, mempertanggungjawabkan kenapa saya memegang ini. Kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Dan yang luar biasa, Petrus itu menarik lagi dari ayat sebelumnya lagi, yaitu ayat 9. Dia itu mengingatkan ada satu dasar sebelum kita melakukan apologia tersebut. Yaitu dikatakan jangan membalas kejahatan, kamu dianiaya oleh mereka, difitnah oleh mereka. Jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Memberkati itu menggunakan kata eulogia. Yaitu mengucap berkat. Dengan kata lain, mengucap kata-kata yang baik. Eu itu baik, logos itu perkataan. Ucapkan perkataan yang baik. Setiap kita diingatkan ini tugas kita. Kita dianiaya, tapi kita dipanggil untuk terus memperkatakan ucapan yang baik. Dan ucapan baik itu sebagai dasar untuk saya menunjukkan dengan ucapan baik itu bagaimana iman saya. Jadi saya dianiaya karena saya punya iman seperti ini. Tunjukkan, pertanggungjawabkan imanmu. Tapi Petrus tahu hal ini itu sulit. Karena itu di dalam ayat yang tadi kita baca, Petrus kemudian memberikan dasarnya.
Bagaimana kita itu bisa terus mengucapkan ucapan baik untuk mempertahankan iman kita. Dia mengacu kembali kepada lihat Yesus yang mati tapi bangkit bagi kita. Dan disitulah kemudian muncul ayat ini. Yang tadi kita tuh baca. Apologia, eulogia itu kemudian dikaitkan. Oleh Petrus itu dikatakan sebab juga Kristus itu telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi dikembalikan lagi. Sebab juga Kristus itu yang terus memperkatakan kebaikan. Terus menunjukkan iman yang benar. Disitulah Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar tapi justru dianiaya seperti kita. Dan disitulah supaya ia itu bisa membawa setiap kita yang saat ini menderita. Bisa kembali lagi kepada Allah. Ia yang telah dibunuh bahkan dalam keadaannya sebagai manusia. Sama seperti kita. Beberapa kita pun dibunuh. Tetapi dia dibangkitkan menurut roh. Sama seperti kita juga. Yang akan terus setia, eulogia, apologia. Sampai kita mengalami kebangkitan itu. Karena itu kemudian muncul ayat yang sulit ini. Dan di dalam roh itu juga. Ia pergi memberitakan Injil. Nah ayat ini memang sulit diterjemahkan, dimengerti, ditafsirkan. Karena sebenarnya ayat ini juga ada salah satu kata yang di dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Di dalam bahasa aslinya itu tidak ada kata Injil. Jadi ayat ini tuh sebenarnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sudah ada salah satu penafsiran yang dimasukkan di dalamnya. Karena itu dikatakan Yesus itu bangkit dan di dalam roh itu dia pergi memberitakan. Nah memberitakan apa? Memang tidak dijelaskan secara lanjut karena itu terjemahan kita dikatakan memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Makanya kita mulai bertanya, berarti orang yang sudah mati masih bisa diinjili. Dan bukankah ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus sebelumnya? Yaitu di dalam perumpamaan misal Lazarus dan orang kaya. Di mana Yesus itu seolah-olah mengingatkan kita, kesempatan kita mendengar Injil dan percaya itu ketika kita hidup, ketika nanti mati, sudah tidak ada lagi kesempatan. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Orang mati masih bisa diinjili. Bahkan Yesus itu turun ke dalam penjara, ke dunia orang mati, dan disitulah dia menginjili. Makanya pengakuan iman rasuli pun kita mengucapkan, ditambahkan kata-kata itu. Meskipun kalau kita mengerti kata-kata itu seringkali dikasih tanda kurung, karena ada beberapa gereja itu tidak setuju. Bagian itu ditambahkan. Pengertiannya karena masih kontroversi. Karena salah satunya terjemahan yang kita terima menambahkan kata Injil. Padahal di dalam kata ini sebenarnya kata yang dipakai itu memberitakan, dalam pengertian itu memproklamasikan. Ya di situ kita mengenal satu kata dalam istilah bahasa Yunaninya, kerigma. Kerigma itu berita, proklamasi. Dalam bagian ini Petrus itu mengingatkan, setiap kita yang sudah hidup bagi Tuhan, kita bereulogia, mengucapkan kata-kata baik. Kita membela iman sehingga kita dianiaya. Tapi kita kemudian putus asa. Kenapa kita harus menderita? Petrus mengingatkan, ingat jangan putus asa. Karena ada kerigma, berita, proklamasi di dalam hidup setiap kita. Sama seperti kehidupan Kristus. Kristus dianiaya. Dia mati. Tapi kehidupannya itu, penderitaannya itu menjadi berita proklamasi. Kristus yang menderita bahkan mati dibunuh sebagai manusia. Semua itu justru menjadi satu berita yang menguatkan kita. Di dalam kehidupan setiap kita, kita itu punya berita. Kehidupan setiap kita itu adalah kerigma, berita. Jadi dengan kata lain Petrus itu mengingatkan, di dalam roh itu juga Yesus itu memproklamasikan hidupnya yang menderita sebagai manusia, mati, tapi bangkit dan menang. Tidak pernah ada penderitaan itu mengalahkan, kematian itu menghambat pekerjaan Tuhan. Kehidupan dia tetap menjadi berita, memberitakan penebusan Kristus yang sudah dirancang oleh Allah Bapa, yang sekarang dia sedang genapi. Tidak pernah ada penderitaan yang sanggup membungkam proklamasi itu.
Karena itu ketika dia bangkit, dia memproklamasikan kebangkitannya. Dia menunjukkan yang digenapi sekarang justru adalah rencana keselamatan, penebusan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Ini yang sebenarnya ingin dikatakan. Jadi bagian ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, setiap kita boleh melakukan sesuatu yang baik, tapi apakah kehidupan kita punya berita yang baik? Bagian ini saya bisa bedakan, saya ambil dari satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Peter Scazzero. Dia menuliskan Emotional Healthy Discipleship. Dia menuliskan beberapa buku, Emotional Healthy, Spiritual, Emotional Healthy, Discipleship. Dan di dalam buku itu dia mengatakan satu hal. Bahwa setiap kita itu seringkali membagi dua ini, bukan? Mengatakan kata-kata baik, itu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mempertahankan iman, itu pun doing something for God. Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi yang seringkali orang Kristen lupa, ketika kita mulai menderita, sulit kita putus asa. Kenapa? Karena kita lupa bahwa setiap hidup kita, pribadi kita, itu pun proklamasi kesaksian. Karena itu ayat ini sebenarnya Petrus ingin mengingatkan jemaat. Bukan hanya mereka itu sanggup menghadapi penderitaan, tapi mereka juga sanggup bersaksi di tengah penderitaan sekalipun. Karena di tengah-tengah kehidupan kita, setiap kita itu proklamasi Tuhan. Berita, setiap kita itu punya kerigma. Karena itu tidak boleh dipisahkan. Setiap kita tidak boleh memisahkan doing for God dengan being with God. Karena itu saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita bisa melihat ada seorang hamba Tuhan yang piawai sekali berargumentasi. Dia bisa menjadi apologetika yang terkenal. Dia bisa bikin YouTube yang isinya itu babat sana, babat sini. Dia menjadi apologet yang sangat baik. Diakui oleh gereja, diundang oleh gereja, dikenal. Dia menjadi apologet yang baik karena pintar berargumentasi. Apologia. Dan bahkan dia pintar sekali berbicara, eulogia. Dia pintar sekali bermulut manis sehingga followernya banyak. Banyak orang, ribuan orang ikut semua channel dia. Karena dia pintar ngomong, bakul jamu. Dia pintar promosi. Kata-katanya indah, eulogia. Tapi bagaimana hidupnya? Bukankah seringkali kita melihat di belakang layar, di belakang channel dia, di belakang media sosial dia, bahkan pacaran pun tidak beres. Bahkan komitmen tidak punya. Pelayanan main-main. Dia cuma mau dikenal. Bahkan dia suka sekali mungkin memanfaatkan gereja untuk popularitas dia. Kita sering menjumpai orang seperti itu. Dan kata Peter Scazzero, celakanya gereja memaklumi hal itu. Gereja memaklumi ketidakdewasaan emosi yang terjadi di dalam gereja. Sehingga gereja itu memaklumi, asal hamba Tuhan itu bisa pinter khotbah, dia mau menggelapkan keuangan sedikit saja kita tutup mata deh. Dia mau nyeleweng sedikit, yang penting balik lagi sama istrinya, kita maklumi. Dia dulu narkoba, sekarang kadang-kadang narkoba, tapi kita tidak lihat, kita maklumi. Asal pinter khotbah. Tapi kalau dia tidak pinter khotbah, mau setia, mungkin kadang tidak diperpanjang kontraknya. Mau dia itu emosinya itu stabil, dia sangat mengasihi jemaat, tapi karena kurang pinter khotbah, kadang-kadang dia sulit cari gereja. Dan Peter Scazzero mengatakan itu yang seringkali terjadi. Karena kita itu seringkali menekankan doing lebih daripada being. Yang penting kamu mau lakukan apa buat Tuhan. Kita lakukan pelayanan ini, pelayanan itu banyak sekali aktivitas. Sampai semua hamba Tuhan yang ada, tidak usah pakai kacamata, sudah kayak pakai kacamata. Karena mata panda. Kurang tidur terlalu banyak aktivitas. Kurang tidur, kurang bisa memperhatikan jemaat. Karena doing for God. Tapi Petrus mengingatkan, kalau seperti itu, kita akan dianiaya dikit, kita putus asa. Kita mulai kehilangan, kenapa saya harus melakukan ini. Saya sudah banyak doing for God. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah memimpin saya hidupnya mulus. Saya banyak sekali penderitaan. Bahkan untuk mencukupi keluarga sulit.
Dan kita mulai putus asa, saya berhenti pelayanan. Karena yang kita tekankan di gereja cuma doing for God. Petrus mengingatkan, ingat setiap hidup kita pun itu berita. Setiap pribadi kita itu proklamasi Tuhan. Setiap diri Bapak Ibu ada kerigma, berita. Setiap kesulitan kita adalah kesaksian. Di mana kita tuh berani dengan lantang mengatakan pada dunia, lihat di tengah masalah saya ada Tuhan. Di tengah kekalahan saya ada kuasa kebangkitannya. Itu yang Petrus ingatkan. Bukan Kristus itu menginjili orang yang sudah mati. Tapi mengingatkan kematian Kristus itu tetap menjadi kesaksian. Berita yang digenapi. Bagaimana kematian kita? Bagaimana penderitaan kita? Bagaimana kesulitan kita? Ketika kita karena ingin mengucapkan kata-kata baik dan mempertahankan iman, kita harus menderita. Karena kita ingin doing for God, kita harus menderita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ingat, penderitaan kita pun itu berita untuk Tuhan. Setiap kita orang Kristen tidak dipanggil untuk memamerkan hidup mulus kepada dunia. Tapi bukan juga memamerkan sengaja, suka mempersulit hidup orang lain. Biar kelihatan kita menderita bagi Tuhan. Bukan juga. Tapi setiap kita memamerkan satu hal. Apapun kondisi hidup saya, ada berita Tuhan di dalamnya. Setiap Bapak Ibu tidak perlu harus jadi apologet yang handal. Baru bisa dipakai memberitakan iman kita. Setiap kita, hidup kita itu kerigma. Setiap kita, sesederhana apapun kita bisa bersaksi. Ini yang Petrus itu ingatkan. Nah tapi kemudian muncul ayat berikutnya yang tidak mudah bukan? Kita memang doing for God ini tidak bisa dipisahkan dengan being for with God. Karena itu tidak bisa orang itu cuma berlelah-lelah pelayanan. Sampai dipilih jadi majelis tidak mau semua. Karena tahu pelayanan gereja itu cuma doing for God, doing for God, doing for God. Tapi ingat kita harus being with God. Bukankah setiap majelis harusnya? Setiap pelayan harusnya. Setiap hamba Tuhan harusnya. Makin pelayanan makin dekat pada Tuhan. Makin melayani hidupnya makin terbuka menjadi kesaksian. Surat yang terbuka. Being with God. Berita. Karena itu ingat hidup kita itu proklamasi Injil. Hidup setiap kita itu proklamasi Injil. Nah sekarang pertanyaannya, proklamasi Injilnya itu isinya apa? Kristus mati, nah kita apa? Karena itu di dalam berikutnya, berita yang disampaikan itu diingatkan oleh Petrus dengan luar biasa, yaitu berita kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berita kita. Di dalam penderitaan kesulitan kita, itu yang kita saksikan. Nah bukan berarti kita harus menderita sama seperti Kristus, disalibkan juga, mati dengan cara yang sama, bukan. Tapi diingatkan, justru di dalam roh itu dia memproklamasikan kehidupannya itu adalah berita, penggenapan berita keselamatan. Dan sekarang proklamasi itu dia sampaikan kepada roh-roh yang dibelenggu, diikat, ditaruh di dalam penjara. Di dunia orang mati itu, yaitu dijelaskan lagi. Kepada roh-roh mereka yang dahulu dikaitkan pada waktu Nuh. Pada waktu Nuh itu mereka tidak taat ketika mendengar berita. Sehingga Allah itu terus sabar menanti. Waktu Nuh mempersiapkan bahtera, mereka terus nolak. Dan akhirnya air itu dipakai, air yang begitu dahsyat itu. Dipakai untuk memusnahkan mereka dan ditulis hanya sedikit yaitu 8 orang yang masuk di bahtera itu dan selamat. Ini berita kita. Berita kita adalah berita yang harusnya hidup setiap kita dipakai yang terbuka untuk orang-orang di sekitar untuk menunjukkan. Dulu di zaman Nuh, mereka yang menghina berita itu, mereka tidak masuk di dalam bahtera itu. Sehingga air itu menjadi air yang membasmi mereka. Hanya 8 orang yang selamat. Tapi sekarang berita itu diberikan. Justru yang ditolak itu, yang ditertawakan itu, yang dianggap berita yang tidak relevan itu,
Justru berita itu yang sedang digenapi. Berita yang kelihatannya tidak relevan. Kehidupan yang kelihatannya tidak relevan. Tapi kehidupan itu yang justru digenapi. Kehidupan yang justru digenapi oleh Kristus sendiri. Bukankah seringkali kita itu mengatakan, iman Kristen itu tidak relevan. Yang lebih relevan itu kita harus bekerja. Hari ini kita nanti harus makan lontong cap gome. Padahal saya bilang sama istri saya, masa bener sih dulu di China itu ada lontong kayak gini. Itu dimulai dari kapan? Ini pasti bisa-bisanya orang yang mungkin Chinese peranakan. Masa sih bener dulu ada menunya lontong gitu. Kalau lihat film silat gak pernah tuh mereka makan lontong cap gome gitu kan. Wah, ada ayamnya, bumbu, bubuk kedelai segala macam. Yang ada itu kan akar teratai gitu-gitu kan. Ini aneh-aneh. Kita merasa yang lebih relevan dalam hidup kita itu apa? Makan, uang. Iman Kristen kita rasa tidak relevan. Tapi Petrus mengingatkan, justru berita yang lebih relevan untuk kita sampaikan. Berita yang harusnya mengingatkan kita. Bagaimana hidup kita? Mengarah kemana hidup kita? Dan air itu akan menjadi air yang mana? Pada zaman Nuh mereka menolak berita itu. Allah dengan sabar menanti mereka. Nuh memberikan kesempatan bangun bahtera sekian lama. Tapi tidak ada dari mereka yang mau percaya. Mereka menolak berita itu tidak relevan. Tapi berita itu yang justru terwujud dan digenapi saat ini oleh Kristus. Berita yang Kristus itu kemudian ketika bangkit proklamasikan. Berita ini yang kemudian relevan. Yang terjadi. Yang berjalan. Sehingga penderitaan kita itu bukan tidak relevan. Bukan tidak ada maknanya. Penderitaan kita itu justru harusnya bisa menjadi satu berita pengharapan. Orang lain yang menderita, punyakah Kristus juga di dalamnya? Mereka menderita di luar bahtera atau di dalam bahtera. Mereka menjadikan air itu sebagai air bah yang membasuh mereka, membersihkan mereka. Atau menjadi air baptisan yang mengubahkan mereka untuk bisa menjadikan penderitaan sekalipun sebagai berita. Berita kita adalah penebusan Kristus. Berita kita bukan siapa saya. Betapa saya itu bisa hebat melayani Tuhan. Penghasilan saya, rumah saya, pekerjaan saya. Tapi bagaimana kita memberitakan kalau tanpa Kristus, setiap kita itu cuma orang yang di luar bahtera. Yang tidak tahu kemana. Karena itu bagian ini kemudian dilanjutkan, bukan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, gambarannya. Yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani saja. Tapi untuk memohonkan hati nurani yang baik pada Allah. Agar kita bisa sekali lagi melakukan fungsi kita, eulogia dengan benar. Untuk mempertahankan iman kita, apologia dengan baik. Karena kita sudah disucikan, diubahkan, sehingga hidup setiap kita menjadi kerigma. Dan kerigma kita, berita kita adalah Kristus mati, memang dia menderita, tapi dia bangkit. Kematian tidak pernah mengalahkan dia. Kematian tidak pernah bisa mengalahkan kesaksian kita. Karena itu saya berkali-kali bilang sama anak pemuda, kalau orang yang lebih tua saya sungkan. Sama anak pemuda saya tidak sungkan karena saya lebih tua dari mereka. Saya Kalebnya mereka. Saya suka bilang sama mereka satu hal. Jadi orang Kristen jangan manja. Sulit dikit marah. Pelayanan sulit dikit. Lihat saya sudah pelayanan, kenapa Tuhan tidak kasih jalan saya lancar. Kita pelayanan bukan agar jalan kita lancar. Kita pelayanan agar orang di luar sana bisa melihat. Kenapa kita mau lakukan ini. Karena hidup kita itu berita. Setiap kita itu hidup itu berita. Dan kalau itu yang kita lakukan. Bukankah momen Paskah itu momen di mana kita itu bisa menyampaikan. Ini loh berita yang saya hidupi. Ada waktu berapa minggu untuk kita itu bisa mawas diri. Membuka hidup kita sekali lagi. Bukan cari follower karena kecakapan kita berbicara. Bukan berargumentasi menyingkirkan iman yang lain. Karena kepiawaian kita berargumentasi.
Tapi karena kita itu punya kerigma di setiap hidup kita. Yang dulu ditolak oleh orang-orang di zaman Nuh. Yang mereka hina, tertawakan. Tapi justru yang terwujud, tergenapi. Setiap kita itu sedang menghidupi berita yang sudah digenapi. Takut apa lagi? Kenapa kita selalu merasa tidak relevan? Iman tidak pernah sekedar iman. Saya kasih contoh. Saya pernah bicara sama anak pemuda. Kamu bilang iman Kristen itu cuma klise. Saya tanya, kalau suatu saat kamu menikah, kamu punya masalah rumah tangga, kamu merasa sulit mendidik anak, buku apa yang kamu cari? PPKN, bahasa Indonesia, matematika. Tapi cilakanya banyak sekali orang pakai buku matematika, bukan? Kamu sudah saya didik, saya sudah keluar berapa juta buat kamu. Tapi kamu lakukan apa buat papa mama? Kita hitung-hitungan untung rugi. Tapi kita tahu untung rugi tidak menyelesaikan masalah. Tidak mendidik dia. Buku apa yang kamu cari? Ketika orang dapat masalah, kesulitan dalam hidupnya, menderita, buku apa yang dia cari? Mulai iman itu berbicara, bukan? Mulai kita tuh datang menangis di hadapan Tuhan. Mulai kita bertekuk lutut lalu minta pertolongan Tuhan. Tapi kenapa ketika hidup kita tuh senang kita merasa iman itu klise? Iman itu sesuatu yang cuman tempelan, tidak relevan. Petrus mengingatkan, iman itu relevan. Dulu ditolak, tapi itu yang terwujud. Jangan takut, kita menderita, tapi penderitaan kita itu berita penebusan. Seperti Kristus menderita, tapi bangkit mengalahkan semua penderitaan. Demikian setiap kita. Penderitaan kita akan ditutup dengan kemenangan. Beritakan itu keluar. Jangan takut. Jangan menjadi orang Kristen yang manja. Jadi orang Kristen yang percaya diri. Di dalam penderitaan saya pasti bisa memberitakan Kristus. Itu yang Petrus ingatkan. Dan bagaimana dengan kita? Hidup kita apakah menjadi proklamasi Injil? Dan yang kita proklamasikan adalah penebusan Kristus sudah digenapi. Penderitaan kita akan berakhir kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan ayat yang kami tahu tidak mudah untuk kami itu pahami. Tapi ayat ini mengingatkan setiap kami, di tengah-tengah kesulitan kami menghidupi iman kami. Kami tahu bahkan di kantor, di kampus, di rumah, ketika kami itu ingin menghidupi kehidupan Kristen kami, itu tidak mudah, banyak sekali penolakan. Apalagi kami di negara di mana kekristenan itu minoritas. Kami seringkali malu bahkan menghidupi iman kami. Dan kami seringkali merasa kami itu karena ingin beriman, kami itu menjadi tersisih. Kami itu menjadi seseorang yang terus dijauhi, diserang, disalahartikan. Tapi disitulah surat ini justru mengingatkan kami. Kami bukan dipanggil hanya melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Petrus juga mengatakan hal itu. Memang itu harus kami lakukan. Bahkan dia mengatakan jika kami itu rajin berbuat baik, masa ada orang itu yang membenci setiap kami. Tapi perbuatan baik itu tidak cukup. Bagaimana pribadi setiap kami di hadapan Tuhan? Bukankah pribadi setiap kami itu harusnya berita yang terbuka? Betulkah orang ketika melihat kehidupan kami berpadanan dengan perilaku dan perkataan kami? Betulkah kami itu meneladani Kristus yang di dalam kematiannya tetap dengan lantang memproklamasikan berita kemenangan, penebusan Kristus? Yaitu memang betul sebagai manusia Kristus itu menderita dan mati, tapi dia memenangkan dan dia itu dimuliakan. Dan disitulah dia itu bisa memberikan pengharapan bagi setiap kami. Karena itu Bapa, berkati setiap kami agar kami itu boleh berani hidup seperti demikian. Kami boleh hidup sebagaimana Kristus itu yang kalah tapi menang. Terlihat mati tapi justru kebangkitannya mengalahkan. Sehingga setiap kami bukan bertahan dalam penderitaan saja, tapi kami boleh bersaksi di tengah penderitaan kami. Karena kehidupan kami, setiap kami ada kerigma di dalamnya. Ada berita yang kami harus sampaikan. Berita penebusan Kristus. Berita pengharapan bagi dunia. Berkati setiap kami,
Inilah doa dan permohonan kami yang kami itu panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.